Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'da. Pada tanggal 10 November 2024 ini kita memperingati Hari Pahlawan Nasional. Oleh karenanya akan saya sebutkan 13 tokoh Nahdlatul Ulama yang telah dianugerahi gelar pahlawan nasional oleh negara kita, negara Indonesia. Mungkin banyak yang tidak tahu bahwa NU adalah tempatnya pahlawan-pahlawan nasional, dan tidak ada ceritanya bahwa Kiai-Kiai NU itu menjadi anteknya penjajah, nggak ada. Tidak ada ceritanya Kiai-Kiai NU itu menjadi pengkhianat bangsa, tidak ada. Sehingga kalau ada yang mengaku-ngaku sebagai Kiai NU akan tetapi menjadi pengkhianat, akan tetapi menjadi anteknya penjajah, maka perlu dipertanyakan kekiaian NU-nya. Ada 13 tokoh Nahdlatul Ulama yang telah dianugerahi atau menerima gelar pahlawan nasional. Yang pertama adalah otomatis sang deklarator, sang muassis Nahdlatul Ulama, Hadratus Syekh Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari. Beliau merupakan pendiri Nahdlatul Ulama dan juga pendiri serta pengasuh pertama pesantren Tebu Ireng, Jombang, Jawa Timur. Dan beliau ini juga satu-satunya penyandang gelar Rois Akbar Nahdlatul Ulama hingga akhir hayatnya. Beliau Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari ini juga memiliki keturunan cucu-cucu yang nantinya ini menjadi pahlawan nasional. Beliau Kiai Haji Hasyim Asy'ari tak lain tak bukan adalah ayah dari Kiai Haji Wahid Hasyim. Dan Kiai Haji Wahid Hasyim ini memiliki anak yang nantinya pernah menjadi atau menjabat presiden keempat dari kalangan NU, yakni Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau yang terkenal dengan Gus Dur. Ya, beliau Kiai Haji Hasyim Asy'ari ini diberi gelar sebagai pahlawan nasional pada tahun 17 November 1964 berkat jasa beliau yang berperan besar dalam penguatan pendidikan pesantren dan aktif melakukan perlawanan terhadap penjajah. Bagaimana ketika beliau ini bersikeras untuk menolak bekerja sama dengan penjajah, dengan rela beliau disayat-sayat, dengan rela beliau disakiti oleh penjajah demi apa? Demi kemerdekaan bangsa Indonesia. Sehingga ya sangat layak sekali beliau Kiai Haji Hasyim Asy'ari ini diberi gelar pahlawan nasional. Kiai Haji Hasyim Asy'ari dan para kiai-kiai yang lain juga pernah mengeluarkan fatwa resolusi jihad fisabilillah untuk rakyat Indonesia. Dan berkat fatwa beliau inilah ya menggerakkan setiap orang dewasa yang berada dalam radius 90 km dari medan pertempuran melawan penjajah ini
termotivasi untuk berperang melawan penjajah. Dan akhirnya ya Kiai Haji Hasyim Asy'ari ini tercatat sebagai pahlawan nasional berdasarkan surat keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 294 November 1964. Kemudian yang kedua, tokoh NU yang menjadi atau mendapatkan gelar pahlawan adalah Kiai Haji Zainul Arifin. Nah, nama lengkap beliau adalah Kiai Haji Zainul Arifin Pohan. Beliau ini adalah merupakan tokoh Nahdlatul Ulama dari Barus. Barus itu dari Sumatera Utara. Dan beliau Kiai Haji Zainul Arifin ini juga termasuk keturunan raja-raja Barus yang aktif di Nahdlatul Ulama. Beliau sejak muda ini juga berperan sebagai kader dakwah dan merupakan panglima Laskar Hizbullah. Dan akhirnya beliau Kiai Haji Zainul Arifin ini ditetapkan sebagai pahlawan nasional ya pada tanggal 4 Maret 1963 berdasarkan surat keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 34 tanggal 4 Maret 1963. Kemudian tokoh NU yang ketiga yang mendapatkan gelar pahlawan adalah putra dari pendiri Nahdlatul Ulama sendiri, yakni Kiai Haji Abdul Wahid Hasyim. Ya, dimana kita tahu bahwa Kiai Haji Abdul Wahid Hasyim ini adalah ayah dari Kiai Haji Abdurrahman Wahid, dan beliau ini adalah seorang tokoh NU muda yang sangat cerdas, diplomat, dan serta memiliki jiwa pejuang yang sangat tinggi. Dan beliau ini juga pernah tercatat sebagai salah satu anggota BPUPKI atau Badan Penyidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Dan beliau Kiai Haji Abdul Wahid Hasyim ini juga pernah menjadi panitia PPKI atau panitia persiapan kemerdekaan Indonesia. Ya. Dan beliau ini karena banyak jasa-jasanya akhirnya Kiai Haji Abdul Wahid Hasyim ini diberi gelar sebagai pahlawan nasional berdasarkan surat keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 206 pada bulan Agustus 1964. Kemudian tokoh NU yang keempat yang diberi gelar atau mendapatkan gelar pahlawan nasional adalah Kiai Haji Zainal Mustafa. Ya, Kiai Haji Zainal Mustafa ini adalah salah satu kiai yang memiliki rasa juang yang tinggi, memiliki sifat keberanian untuk melawan penjajah. Ya. Dan akhirnya dengan jiwa pejuang yang sangat tinggi, Kiai Haji Zainal Mustafa banyak ditiru oleh masyarakat pada waktu itu, sehingga beliau ini juga layak diberi gelar atau diberi anugerah pahlawan nasional berdasarkan surat keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 064 November 1972. Kemudian tokoh NU yang kelima yang mendapatkan gelar pahlawan nasional adalah beliau Kiai Haji Idam Khalid. Dan beliau ini Kiai Haji Idam Khalid ini pernah menjabat sebagai Wakil Perdana Menteri Indonesia pada masa kabinet pada waktu itu Ali Sastro Amijoyo II dan kabinet Juanda. Dan beliau juga pernah menjabat sebagai Ketua MPR dan Ketua DPR.
Dan beliau ini juga pernah diamanai sebagai Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama atau PBNU pada tahun 1956 hingga 1984. Dan Kiai Haji Idham Khalid ini ditetapkan sebagai pahlawan nasional pada tanggal 7 November 2011 ya. 2011. Kemudian tokoh NU yang keenam yang mendapatkan gelar pahlawan nasional adalah Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah. Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah ini merupakan tokoh penggerak perjuangan kemerdekaan melalui pendidikan dan wadah-wadah organisasi. Dan beliau ini juga terkenal dengan pelopor pergolakan pemikiran, yakni taswirul afkar, dan pendiri Nahdlatul Tujar atau kebangkitan saudagar. Beliau ini juga merupakan pengasuh Bahrul Ulum, Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambak Beras Jombang. Dan beliau ini juga pernah sebagai Rois Am, yang diamanai sebagai Rois Am Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, meneruskan estafet dari Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Sehingga Kiai Wahab Hasbullah ini layak diberi gelar pahlawan nasional yang ditetapkan dengan surat keputusan Presiden Republik Indonesia pada bulan November 2014 ya, tepatnya tanggal 8 November. Kemudian tokoh NU yang ketujuh yang mendapatkan gelar pahlawan adalah seorang kiai yang karismatik dari Jawa Timur juga, dari daerah Tapal Kuda, Situbondo, yakni Kiai Haji As'ad Syamsul Arifin. Beliau ini adalah juga salah satu khatim dari Syekhuna Khalil Bangkalan yang mengirimkan 2 mandat yang dititipkan oleh Syekhuna Khalil Bangkalan kepada Kiai Haji Hasyim Asy'ari, yang nantinya dari 2 pesan Syekhuna Khalil Bangkalan inilah Kiai Haji Hasyim Asy'ari bertekad dan yakin untuk mendirikan organisasi terbesar pada saat ini, yakni Nahdlatul Ulama. Ya, dan beliau Kiai Haji As'ad Syamsul Arifin ini dianugerahi pahlawan nasional, gelar pahlawan nasional sesuai dengan surat keputusan Presiden nomor 91 pada bulan November 2016. Kemudian tokoh NU yang ke-8 yang menjadi atau mendapatkan anugerah gelar pahlawan nasional adalah seorang kiai karismatik juga dari Serang, Banten, yakni Kiai Haji Sam'un. Ya, Kiai Haji Sam'un. Beliau ini di samping alim dalam keilmuan, beliau Kiai Sam'un ini juga menguasai 3 bahasa asing, bahasa Arab, ya, salah satunya adalah bahasa Arab. Dan beliau Kiai Sam'un ini juga pernah menjadi perwira tentara sukarela pembela tanah air atau PETA. Beliau juga pernah menjadi komandan batalion berpangkat Dai Dancu atau sekarang ya disebut mayor lah, pada tahun 1943 ya. Dan banyak gelar-gelar dari Kiai Sam'un khususnya dalam hal yang berkaitan dengan tentara, sehingga beliau Kiai Sam'un ini layak untuk diberi gelar pahlawan nasional, tepatnya pada bulan November, tepatnya tanggal 8 November 2018. Kemudian tokoh NU yang ke-9 yang mendapatkan gelar anugerah pahlawan nasional adalah
seorang tokoh yang pernah menjadi anggota BPUPKI, dan beliau ini juga ikut andil berkontribusi dalam merumuskan Pancasila sebagai dasar negara, ya. Sehingga beliau ini layak untuk diberi gelar pahlawan nasional sesuai dengan keputusan Presiden Republik Indonesia pada tanggal 8 November 2019. Kemudian tokoh NU yang ke-10 yang mendapatkan gelar pahlawan nasional adalah Andi Mappanyukki, ya. Andi Mappanyukki atau beliau ini suku Bugis, ya. Beliau ini suku Bugis dan merupakan salah satu Raja Bone, ya. Beliau ini juga turut membidani lahirnya Nahdlatul Ulama di Sulawesi Selatan. Beliau ini juga pernah terlibat berjuang untuk melawan penjajah Belanda dan Jepang antara tahun 1945 sampai 1945 sampai 1949. Dan akhirnya beliau Andi Mappanyukki ini pernah mendapatkan gelar pahlawan nasional berdasarkan surat keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 089 pada tanggal 5 November 2004. Kemudian tokoh NU yang ke-11 yang mendapatkan anugerah gelar pahlawan nasional adalah Andi Jema. Andi Jema ini adalah juga merupakan Raja Luwu dan seorang pendiri Nahdlatul Ulama Sulawesi Selatan. Beliau ini juga pernah menjadi pejuang melawan penjajah Belanda pada tahun 1946 sampai 1948. Dan beliau, Andi Jema, ini mendapatkan gelar pahlawan nasional berdasarkan surat keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 073 tanggal 6 November 2002. Kemudian tokoh NU yang ke-12 adalah tokoh NU yang menjadi atau mendapatkan gelar pahlawan nasional adalah Usmar Ismail. Beliau ini dari Minang, ya, Sumatera Barat. Beliau ini terkenal sebagai sutradara film juga, ya. Kemudian sastrawan, wartawan, dan juga seorang pejuang untuk kemerdekaan Indonesia. Dan beliau ini juga termasuk muassis lah atau pendiri Les Bumi, ya, termasuk pendiri Les Bumi atau lembaga seniman budayawan Muslim Indonesia, ya. Sehingga beliau ini juga layak untuk diberi gelar pahlawan nasional. Tepatnya pada tanggal 5 November 2021 sesuai dengan keputusan surat keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 109. Kemudian yang terakhir adalah beliau Kiai Haji Abdul Halim, Kiai Haji Abdul Halim, ya. Beliau ini dari Majalengka, ya. Dan beliau ini juga termasuk pejuang dan memberikan motivasi kepada masyarakat untuk melawan penjajah Belanda. Sehingga beliau ini layak mendapatkan gelar pahlawan nasional. Tepatnya pada tanggal 10 November 2023. Nah, Kiai Haji Abdul Halim ini
adalah juga ayah dari Kiai Asep yang kemarin di Probolinggo ini dihina oleh Habib dari Pasuruan, dan Kiai Abdul Halim ini termasuk kakek dari Gus Bara yang sekarang mencalonkan Bupati Mojokerto Jawa Timur. Para sahabat semuanya dimanapun Anda berada, itu 13 tokoh NU yang pernah mendapatkan atau diberi anugerah pahlawan nasional oleh bangsa Indonesia ini. Sehingga sekali lagi tidak ada ceritanya Kiai NU itu sebagai pengkhianat atau anteknya penjajah, nggak ada. Sehingga kalau ada yang ngaku Kiai NU tapi menjadi pengkhianat atau antek penjajah, maka perlu dipertanyakan ke Kiai NU-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.